Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Apa kabarnya bu? Sehat? Alhamdulillah ya bu-ibu ya. Oke bu, sebelumnya berterima kasih nih kepada Ibu Santi sebagai tuan rumah dan juga telah memfasilitasi acara kita pada hari ini. Dan kemudian terima kasih juga nih kepada ibu-ibu KPM yang bersedia hadir dalam pertemuan bulanan PKH kita. Nah ibu, sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya bu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Nah ibu, sebelum kita masuk ke materi, nah yuk bu, siapa yang masih ingat materi kita pada bulan yang lalu bu? Ayo bu, siapa yang masih ingat? Lupa? Nah lo bu, kenapa bisa lupa ibu? Oke ibu, saya akan mengulang kembali materi kita pada bulan yang lalu ya bu ya. Kita mempelajari tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil, bagi ibu menyusui, dan bagi balita. Nah bu, kenapa gizi itu penting bu? Ya supaya anak tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Nah bu, kita mempelajari apa lagi bu? Tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Apa saja kesakitan pada anak itu bu? Malaria, diare, dan kecacingan. Nah ibu, itulah sekilas review pelajaran kita pada bulan yang lalu. Nah kita masuk ke materi hari ini ya bu ya. Tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak. Nah bu, sebelum kita mulai, untuk supaya kita rileks atau untuk meningkatkan konsentrasi ibu-ibu nih agar tidak lupa lagi, saya ada permainan nih bu. Nama permainannya Selamat Pagi Tepuk Tangan. Ayo ibu, sudah ada yang tahu permainannya? Belum? Kalau belum akan saya jelaskan ya bu ya. Permainannya kayak gini. Jika saya mengucapkan selamat pagi, maka ibu akan menjawabnya dengan tepuk tangan sekali. Jika saya mengucapkan selamat siang, ibu akan tepuk tangan 2 kali. Dan jika saya mengucapkan selamat malam, maka ibu akan menjawabnya dengan tepuk tangan 3 kali. Nah, ya bu, kita mulai bu. Selamat pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, siang, sore. Nah, ayo siapa yang tepuk tangan? Nah, ayo bu, ibu kurang konsentrasi ya. Nah, apa yang ibu pikirkan ayo? Nah, ibu sekarang mohon konsentrasinya ya bu ya, sebelum kita masuk ke materi. Nah ibu, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing ibu. Terima kasih. Nah ibu-ibu, materi hari ini yaitu tentang kekerasan pada anak dan perlakuan yang salah. Ibu-ibu, siapa yang tahu apa itu anak bu? Ibu Santi? Ya, anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi bu? Ibu Dina, apa itu anak bu? Ya, anak belum berusia 18 tahun. Apalagi bu, siapa yang tahu? Bu Mici, apa itu anak bu? Seseorang yang belum menikah. Nah, seseorang yang belum menikah kalau umurnya sudah 30 tahun itu disebut anak bu? Ya, umurnya 18 tahun ke bawah. Nah, ibu juga bisa membaca flipchart. Flipchart 02 pengertian anak itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Nah, sekarang ibu-ibu, siapa yang tahu itu apa saja hak-hak anak bu? Ya bu Rika, apa bu? Bermain, apalagi bu? Mendapatkan pendidikan, apalagi bu? Berkreasi, apalagi bu? Ya, mendapatkan akte kelahiran. Nah, ibu-ibu, hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan merupakan suatu holy area, yaitu area yang suci. Nah, ibu-ibu sudah menyebutkan nih tadi hak-hak anak apa saja. Nah, sekarang saya ada permainan, yaitu permainan kartu. Hak-hak anak tersebut
dibagi menjadi 5 klaster, yaitu klaster pertama hak sipil dan kebebasan, pada klaster kedua lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster ketiga kesehatan dan kesejahteraan dasar, klaster keempat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster 5 langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, sekarang Ibu menyebutkan kartu ini masuk ke dalam klaster berapa, Ibu ya? Yang pertama, aku berhak diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang dalam keluarga bahagia sampai dewasa. Ini masuk dalam klaster berapa, Bu? Ya, Bu Dewi? Klaster 2. Ya, benar sekali, Bu Dewi. Nah, selanjutnya, akte itu apa sih? Ini akte kelahiranku. Akte itu bukti kewarganegaraanku. Nah, ini termasuk ke dalam klaster berapa, Bu? Bu Nita? Klaster 1. Ya, benar sekali, Bu Nita. Nah, selanjutnya, Bu. Apabila sakit, aku berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Masuk dalam klaster berapa, Bu Dewi? Klaster 3. Ya, benar sekali, Bu Dewi. Sekarang, aku harus dihargai dan didengarkan ketika mengemukakan pendapat. Masuk dalam klaster berapa, Ibu? Bu Mici? Klaster 1. Benar sekali, Bu Mici. Nah, sekarang, jangan biarkan aku berada dan tenggelam dalam keadaan yang tidak menyenangkan dan mengancam jiwaku. Ayo, Bu, ini masuk dalam klaster berapa? Ya, Bu Intan. Dalam klaster 5. Benar sekali, Bu Intan. Nah, kebalik lagi. Nah, sekarang pendidikan sangat penting. Aku berhak mendapatkannya walaupun keluargaku miskin. Masuk dalam klaster berapa, Ibu-ibu? Klaster 4. Sekarang ini, aku harus dilindungi dari tindak kekerasan dan perlakuan seenaknya. Masuk ke dalam klaster berapa, Bu? Klaster 3. Oke, Ibu, terima kasih atas permainan kartunya. Nah, sekarang Ibu-ibu, saya mau tanya nih, apa saja hak-hak anak yang harus Ibu penuhi? Ya, Bu Wira, apa saja, Bu? Memberi waktu bermain, apalagi, Bu? Memberi pendidikan bagi anak, apalagi, Bu? Memberi kesempatan untuk berkreasi, apalagi, Bu? Memberi kebutuhan makanannya. Oke, Bu Wira, terima kasih atas jawabannya. Nah, teman-teman, kita beri tepuk pintar untuk Bu Wira yuk. Tepuk pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Terima kasih Bu Wira atas jawabannya. Nah, Ibu-ibu, apa pesan kunci dari yang kita pelajari tadi, Bu? Ya, setiap anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, Ibu-ibu, ada pertanyaan, Ibu? Jika tidak, saya akan Nah, siapa dulu yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, terima kasih Bu Mici. Nah, Ibu, kesimpulan hari ini adalah setiap anak mempunyai hak dan orang tua harus memenuhi hak-hak anaknya serta melindungi anak dari bentuk kekerasan. Nah, Ibu, sekian materi kita pada hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Jadi, jangan sampai tidak hadir ya, Bu. Dan saya berharap kepada ibu-ibu, setelah kita mempelajari sesi ini, ibu-ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu yang mana ibu dapat memenuhi hak-hak anaknya seperti bermain tadi, atau memberikan pendidikan tadi, atau memenuhi kebutuhan makanan anak, atau memberikan akte kelahiran anak. Nah, ibu-ibu, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan untuk keberkahan pertemuan kita hari ini, marilah kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
Sebelumnya jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu.